Suatu ketika di sebuah hutan rimba terjadi perbincangan yang serius antara monyet dan harimau ya. Mereka berbincang terkait dengan regenerasi kepemimpinan di rimba tersebut. Si monyet bertanya kepada harimau, "Bro, kamu siap nggak kalau dicalonkan menjadi ketua rimba saat ini?" Lalu si harimau itu tertegun lama, menghela nafas panjang, kemudian dia menjawab sahabatnya monyet ya. Dia bilang begini, "Sahabat monyet, begini, saya bukannya tidak mau jadi ketua rimba, tetapi saya tidak begitu yakin kalau saya nanti dipilih menjadi ketua rimba. Kenapa? Karena populasi saya kan sangat kecil ya, jadi belum tentu kalian semua memilih saya ya, apalagi gajah, apalagi singa dan lain-lain, sehingga saya kurang optimis begitu." Lalu dia melanjutkan, "Bagaimana kalau kita mengusulkan saja si semut yang jadi ketua kita di rimba ini?" Lalu si monyet kaget, "Loh, kenapa kamu mengusulkan semut? Persoalan-persoalan di negeri kita, di rimba kita ini sangat luar biasa, banyak sekali masalah-masalah besar ya. Kalau semutnya mampu ya oke, tapi kalau semutnya nggak mampu gimana? Ya, kenapa dirimu merasa tidak mampu? Kenapa dirimu merasa tidak akan dipilih oleh sahabat-sahabat di rimba ini?" Lalu si harimau diam dan tidak memberikan jawaban lagi kepada pertanyaan monyet tersebut. Oke, sahabat Karel Plong Official sekalian, salam jumpa kembali di kesempatan kali ini, dan saya kira cerita singkat ini adalah gambaran situasi politik kita saat ini ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin, ketua-ketua partai, tokoh-tokoh partai, tapi belum begitu yakin dengan kemampuan dirinya ya, belum begitu yakin dengan keberadaan diri sebagai kader partai ya, sehingga menjelang pemilu ya, dalam kaitan dengan pilpres, kelihatannya mereka seolah-olah kebingungan ya, siapa yang akan dicalonkan menjadi kader, atau siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden ke depan. Dari kebingungan tersebut maka muncullah nama-nama lain yang tidak kita duga ya. Nama-nama itu ternyata bukan diusulkan karena memiliki kompetensi atau kemampuan sebagai seorang calon pemimpin, tetapi lebih kepada popularitas. Nama-nama itu diusulkan karena memiliki popularitas yang cukup bagus, memiliki popularitas yang cukup tinggi, sehingga diusulkan untuk menjadi calon pemimpin atau calon presiden atau calon wakil presiden. Ya, jadi berita-berita terkait dengan salah satu kader PKS yang juga merupakan gubernur NTB, Zulkifli Mansa, yang menyarankan atau mengusulkan nama Raffi Ahmad untuk dicalonkan menjadi calon presiden pada tahun 2024 ya. Pernyataan ini tentu mendapat banyak sekali respon dari netizen, dari pengamat politik ya, dari tokoh-tokoh politik, dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga dari Raffi Ahmad sendiri. Tentu beragam masukan ya, atau beragam komentar dilontarkan terhadap pernyataan ini. Tapi pada kesempatan ini saya mau bahas kira-kira komunikasi politiknya seperti apa, pesan komunikasi politik dari peristiwa ini ya. Kita ketahui bahwa menyebut nama Raffi Ahmad atau mengusulkan nama Raffi Ahmad menjadi calon presiden itu bukan sebuah kebetulan, bukan asal-asal ya. Tentu ada tujuan ya, atau ada apa yang disembunyikan di balik itu. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Menurut saya pesan komunikasi politiknya itu bisa positif, bisa negatif ya, bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Saya mulai dari yang menguntungkan atau positifnya ya. Jadi Raffi Ahmad itu adalah seorang public figure ya, seorang tokoh milenial ya, seorang artis yang memiliki banyak sekali pengikut ya,
yang memiliki banyak sekali pendukung, sehingga dari segi popularitas memang Raffi Ahmad sudah luar biasa ya. Kemudian yang kedua, Partai Keadilan Sejahtera tentu mengetahui bahwa fakta hari ini generasi milenial itu juga cukup berperan atau menentukan pemimpin di pemilu 2024 ya. Sehingga dengan menyebut nama Raffi Ahmad atau mendukung Raffi Ahmad, maka PKS itu sedang melakukan penetrasi ke dalam kelompok milenial ya. Tentu entah serius atau tidak serius, tapi dengan menyebut nama Raffi Ahmad saja PKS sudah masuk ke dalam pikiran-pikiran ya, masuk ke dalam memori pemilih milenial ya. Jadi ini akan menguntungkan ya, ini akan memberikan dampak popularitas dan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera di kalangan milenial ya. Jadi mereka ingin merebut perbincangan atau ingin merebut diskusi di kalangan milenial, daripada milenial berdiskusi tentang hal-hal lain, tentang partai-partai lain, mendingan mereka lebih berdiskusi tentang Partai Keadilan Sejahtera, sehingga otomatis popularitas Partai Keadilan Sejahtera itu makin meningkat ya, bisa akan berdampak pada elektabilitas ya. Jadi saya kira itu adalah kegiatan marketing politik yang sedang dimainkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ya, menurut saya ya bisa menguntungkan ya Partai Keadilan Sejahtera ya. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua generasi milenial itu kan bukan robot ya. Mereka tentu memiliki filter konseptual ya. Jadi walaupun mereka adalah pendukung Raffi Ahmad, mereka adalah pendukung tokoh-tokoh milenial yang lain, tapi dalam kaitan dengan menentukan kepemimpinan nasional, tentu mereka memiliki keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangan rasional masing-masing. Dan itu saya kira kita bisa buktikan di beberapa survei nasional ya, beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa justru pilihan generasi milenial untuk pemimpin 2024 itu tidak jatuh kepada tokoh-tokoh atau generasi milenial, justru lebih banyak memilih kepada tokoh-tokoh yang memang sekarang sudah berkecimpung di dunia politik, yang sudah memiliki popularitas, elektabilitas yang bagus, yang memiliki pengalaman politik yang mumpuni. Katakanlah sebagianlah mendukung Prabowo Subianto, sebagian mendukung Anies Baswedan, sebagian mendukung Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan lain-lainnya. Jadi saya kira kepentingan atau strategi yang dimainkan Partai Keadilan Sejahtera untuk menerobos masuk ke dalam aktivitas perbincangan diskusi generasi milenial ya, kalau memang mereka berpikir bahwa milenial itu seperti robot ya, saya kira keliru besar. Tetapi milenial itu tentu generasi-generasi cerdas yang memiliki filter konseptual yang cukup bagus ya. Jadi haruslah pakai cara-cara cerdik ya, tidak perlu boleh mengajak ke Raffi Ahmad ataupun juga tokoh-tokoh lain, generasi-generasi milenial yang lain, tapi jangan langsunglah ke calon presiden, calon wakil presiden, itu terlalu tinggi ya. Karena memang semua orang tahu kompetensi, kemampuan Raffi Ahmad itu kan belum begitu terlihat ya dalam kaitan dengan kepemimpinan nasional ya. Tetapi saya kira tidak masalah, ini kan hak politik setiap orang dilindungi oleh konstitusi ya. Jadi entah Raffi Ahmad, entah tokoh-tokoh yang lain yang dicalonkan atau diusulkan sah-sah saja ya. Tetapi mereka juga harus bisa mempertimbangkan ya, bisa mengukur diri ya, karena ini adalah memimpin sebuah bangsa, sebuah negara dengan segala macam persoalan yang begitu rumit, begitu besar ya. Jadi itu tidak hanya membutuhkan popularitas, tetapi membutuhkan kemampuan, kompetensi ya, keahlian, kecakapan dalam hal kepemimpinan ya. Nah, itu yang pertama saya lihat dari sisi positifnya. Lalu yang kedua, saya melihat juga dari pesan ini bisa berdampak negatif ya terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kenapa saya melihat seperti ini? Karena begini,
Partai itu kan dibiayai oleh negara. Partai itu menyerap dana dari APBN. Untuk apa? Untuk pembinaan kader ya. Jadi uang yang dikeluarkan oleh rakyat melalui APBN kepada partai politik, maksudnya partai itu harus menempa diri, membina kader-kader yang akan disiapkan menjadi pemimpin bangsa. Sehingga tidak boleh stagnasi kepemimpinan di partai politik. Harusnya partai politik itu kelimpahan kader sehingga menjadi kompetisi bagi masyarakat untuk memilih ya. Jangan sampai partai politik kehilangan kader atau tidak ada kader sehingga mencari kader dari luar partai ya, yang notabene bukan dilihat dari kualitas ya, kompetensi yang dimiliki, tapi justru dilihat dari popularitas ya. Jadi peristiwa ini tentu memberikan atau membuat publik menilai negatif terhadap partai politik ya. Bahkan publik akan menjadi apatis terhadap partai politik. Publik merasa atau meyakini seolah-olah partai politik ini tidak mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas ya. Kader-kader yang mempunyai kompetensi untuk maju di pertarungan pilpres ya, menjadi pemimpin nasional. Padahal kita ketahui bahwa di dalam partai itu tentu banyak sekali kader-kader yang berkualitas ya. Banyak sekali kader-kader yang memiliki kompetensi untuk disandingkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Menjadi pertanyaan pentingnya adalah kenapa kader-kader yang memiliki kompetensi, memiliki kualitas yang bagus tidak berani dimajukan oleh partai untuk menjadi calon pemimpin, calon presiden atau calon wakil presiden, tapi justru ditukar dengan popularitas. Nah, ini saya kira penting untuk kita diskusi lebih lanjut. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.